فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang berbahagia ini dan di malam yang mulia ini. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa kembali belajar dan kembali duduk dan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla terus menerus memberikan kita al-ilmun nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amalan yang saleh. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini sebelum kita masuki kembali, kita mengingatkan adabut talab, adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Kita ingatkan yang pertama dan paling penting adalah apa? Al-ikhlas. Awaluhan niyah, niat yang pertama. Bagaimana kita belajar ini bisa masuk ke dalam apa? Surga Allah azza wa jalla. Bisa masuk surga. Maka oleh karena itu, betapa pentingnya niat ini diperbaiki. Janganlah kita belajar hanya ingin dapat bagian dunia, bisa kumpul-kumpul, tidak. Tapi kita kumpul di dunia, kumpul juga di dalam surga. Itu yang kita inginkan. Kumpul di dunia, kumpul di surga. Maka jadikanlah dunia ini jembatan kita untuk negeri akhirat. Jangan jadikan akhirat itu jembatan cari dunia. Dan terus penting untuk kita ingatkan masalah niat para jamaah. Karena yang namanya niat ini, sebagaimana kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Yang paling berat aku obati adalah niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu terbolak-balik. Tempatnya di mana? Hati. Itu sebabnya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai yang maha memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ingat ayat rakaat ketiga salat maghrib setelah alfa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salawat dan salam di malam yang mulia ini bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sujud sahwi. Terus Masri, dua keraguan. Terus pertama, terus paling sedikit, sempurnakan sujud sahwi sebelum salam, setelah tasya. Terus yang kedua, ketemu pas, sempurnakan sujud sahwi setelah salam. Barakallah. Kasih dah hadiah mat. Minyak segar hari ini, tidak segar Mas Ri ini. Oh sugi, ngana sugi. Siwak, kasih siwak dia. Nara siwak deh. Oh kena jama. Alhamdulillah. Tuan, faedah kedua. Surat apa? Al-A'raf. Kenapa dinamakan suratul A'raf? Buka kitab aja lu. Al-A'raf artinya adalah dinding pemisah antara surga dan siapa di sana? Siapa di sana? Gak jana. Sulaiman. Siapa di A'raf, dinding pemisah antara surga dan neraka itu? Sayyitono. Luar biasa, Masya Allah. Man tasawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Orang yang pahalanya setengah, surganya afwan, dosanya juga setengah. 50% pahala, 50% dosa. Barakallahu. Kasih dia hadiah. Jelas? Baik, lanjut sekarang. Babun as-sahwu fil fardhi wat tatawwu'. Bab hukum sujud sahwi ketika salat wajib dan salat sunnah. Sujud sahwi ketika lupa saat salat wajib atau lupa saat salat sunnah. Wa sajada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sajdatain ba'da witri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah lupa waktu witir, maka beliau sujud sahwi selesai witir. Salat witir wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti pada salat sunnah terjadi
kelupaan, lebih, kurang, ragu, tetap ada juga sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini bukan saja berkaitan dengan sholat apa? Wajib. Jelas Abu Uswatun? Jelas? Tuan Pion jelas? Ama Herman? Jelas? Chris? Apa yang jelas? Lupa sujud sahwi. Aduh, salah catatan ruangan gini kan? No. Sujud sahwi itu dilaksanakan ketika lupa, baik sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Kak, ulangin nah. Oh, apa tengah nuangkan? Ulangin coba. No, apa tengah nuangkan dah? Dengar kesimpulan pekeris nih Pak Guru. Sujud sahwi itu ketika lupa sholat wajib maupun sholat sunnah setelah sholat witir. Nggak aman dulu, salah mas ini. Nggak aman dulu. Temanya pada jamaah sujud sahwi pada sholat wajib, sujud sahwi pada sholat sunnah. Lupa pada wajib, sujud sahwi. Lupa pada sholat sunnah, tetap juga sujud sahwi. Nah, mana dalilnya untuk sholat sunnah? Ibnu Abbas lupa pada sholat witir, maka beliau pun sujud sahwi selesai sholat witir. Oh, Chris, apa uang pe? Kau ulangin. Dengar dulu caranya baru nyatet. Ya, jadi caranya dengar dulu. Kalau ingat urutannya ikhlas, niat dulu ya. Istima', al-faham, pahami. Setelah dipahami beri apa? Al-hifdhu, yang perlu dihafalin. Chris, jelas? Kau ulangin kalau jelas ya. Kaki ulangin. Nepe. No, ini mah lengkap doang catatan. La ilaha illallah. Kak hapus dulu. Baik. Wa sajada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sajdatain ba'da witrihi. Ibnu Abbas sujud 2 kali selesai salat witir. Berarti lupa pada salat sunnah tetap sujud sahwi. Contohnya witir. Baik. Kemudian hadisnya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Imam Malik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pesahab. Syihab apa sahab? Ishaq. Sahab. Ingat, kalau sahab artinya awan. Aun. Sahab. Kalau syihab percikan api yang bersinar. Beda pilihan. Awan, nanti ulang kelep. Baik. An Ibnu Syihab, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, salah seorang tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza qama yusalli jaa asy-syaitanu falabasa alaihi hatta la yadri kam shalla.
apabila seorang di antara kalian salat, datanglah syaitan mengacaukan salat kita. Datang setan ngacauang salat bupang, sampai kita tidak tahu berapa salat kita. Fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Apabila ditemukan hal tersebut, maka silahkan sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Maka hadis ini umum, tidak disebutkan salat wajib secara khusus, tidak juga disebutkan salat sunnah. Intinya, kapan terjadi kekurangan, sujud sahwi. Baik kurang rakaat atau lebih rakaat, kurang tasyahud, ya, atau ragu, maka salat wajib terjadi kelupaan, sujud sahwi. Salat sunnah terjadi kelupaan, sujud sahwi. Jangan diborong setelah witir sujudnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jelas? Ngene alasan pikir kita grogi, bro. Baik. Faedah yang kedua. Surat apa? Ke-8 At-Taubah, Al-Anfal. Barakallahu fikum. Suratul Anfal. Surat apa? Al-Anfal. Surat keberapa berarti itu? Surat ke-8, na'am. Suratul Anfal dinamakan dia Suratul Anfal karena di dalamnya ada penyebutan kata-kata Al-Anfal. Dan Al-Anfal artinya adalah harta rampasan perang. Jadi Suratul Anfal di dalamnya ada kata-kata apa? Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Thayyib. Qulil anfalu lillahi war rasul. Dinamakan summiyat Suratul Anfal li'annaha iftataha bi ayah. Karena dia dibuka dengan ayat, disebutkan keterangan Al-Anfal wa karrarat fiha, dan diulang-ulangi. Itu masalahnya. Dan diulang-ulangi. Wa min ajli annaha dzukira fiha hukmul anfal. Di samping itu karena di dalamnya disebutkan hukum-hukum harta rampasan perang. Dan tidak ada satupun penyebutan Al-Anfal dalam surat lain kecuali pada surat ini saja.
Nah, ini dia para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Kenapa dinamakan surat apa? Karena dibuka dengan penyebutan ayat atau kalimat Anfal yang berarti harta rampasan perang dan diulang-ulangi. Di samping itu karena di dalamnya penyebutan hukum harta rampasan perang. Dan ingat ya, tidak ada penyebutan Al-Anfal kecuali pada surat ini saja. Kalau mengatakan yas'alunaka 'anil anfal qulillahi war rasul. Thayyib. Surat keberapa itu? Surat ke-8. Barakallahu fikum. Saya kira demikian berkaitan dengan faidah-faidah pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. InsyaAllah kita lanjutkan faedahnya esok malam di Masjid As-Sunnah ada Sembagi insyaAllah. Baik, pada malam ini para hadirin kembali di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Akan kita ambil masih berkaitan dengan hukuk az-zawjiyah, hak suami istri, dan kaitannya dengan rumah tangga tanpa masalah. Adakah rumah tangga tanpa masalah? Arak ke keluarga di nara masalah na? Tidak ada. Tapi bagaimana sekarang menyelesaikan? Nah, ini yang penting. Ada saja masalah, namanya kita hidup. Yang tidak ada masalah itu kalau masuk surga. Kalau belum masuk surga masih masalah. Tapi sekarang bagaimana mengelola masalah itu sehingga ada jalan keluar, sehingga tidak berujung pecah rumah tangga. Setelah pecah rumah tangga, anak yang kasihan, pecah keluarga, apalagi sisawan pisah no. Ya. Apalagi yang kawin dengan apa misan. Baik, kita dengar beberapa riwayat dalam hal ini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu saya bawakan faedah dulu di dalam pertanyaan yang dilontarkan kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah oleh seorang wanita. Jadi ada seorang perempuan bertanya kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pertanyaannya apa? Ya Syekh, dulu ya, sebelum saya menikah, saya wanita yang suka puasa, wanita yang suka sholat malam, dan saya rasakan lezatnya baca Quran luar biasa. Tapi setelah menikah katanya semuanya hilang. Enggak ada lezatnya baca Quran, enggak ada lezatnya nikmatnya sholat. Ingat namanya para jamaah, kenikmatan ibadah ya ada lezat ino. Tas salat mai idap. Baca Quran senang, bersedekah senang, zikir pun senang. Ini arti lezat itu. Kenapa demikian ya Syekh? Setelah menikah, sebelum menikah luar biasa. Setelah menikah kok hilang semua? Qala rahimahullah, beliau berkata, dia bertanya kepada perempuan ini, "Ma hiya akhbaru ihtimamiki bi zaujiki?" Bagaimana perhatianmu terhadap suamimu? Qalat, perempuan ini balik bertanya, "Ya Syekh, saya itu bertanya tentang Quran, kok hilang lezatnya setelah nikah?"
puasa, sholat, taat itu kok nggak ada rasanya sekarang ini setelah menikah. Ya, itu yang saya tanyakan, bukan bertanya tentang suami saya. Qala na'am. Asy-Syaikh rahimahullah berkata, iya. Hai saudariku, kenapa sebagian para wanita tidak merasakan nikmatnya taat setelah dia menikah? Dulu rajin, semuanya rajin, tapi setelah menikah kurang rajin dan kurang menikmati ibadah itu. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tajidul mar'atu halawatal iman, wanita itu tidak akan merasakan lezatnya iman, enaknya beribadah, nikmatnya ibadah, hatta tuaddiya haqqa zaujiha, sampai dia tunaikan hak suaminya dulu. Harus dia tunaikan hak suaminya dulu, baru akan kembali lezatnya ibadah sebelum menikah itu. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman. Apabila seorang hamba menikah, separuh imannya sempurna, maka bertakwalah kepada Allah pada sisa separuhnya. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta yang terbaik itu zaujatun mu'minah, istri yang beriman, tu'inuhu ala imanihi, membantu suaminya dalam keimanan. Baik, kita akan ambil riwayat-riwayat para jamaah untuk mengurangi masalah rumah tangga. Tentunya dalam riwayat-riwayat ini akan menjelaskan kewajiban masing-masing. Rumah tangga itu kacau karena suami tidak melaksanakan tugas, istri tidak melaksanakan tugas. Baik, ya, rumah tangga, negara, instansi, apa saja, kalau semua pada malas. Nah, coba pas musim corona, semua lockdown, mati semuanya. Mati semuanya. Kerja dari rumah. Rumah mangan, tidur mangan, tindo sugul-sugul marulat galang no. Ya, baik. Kita ambil dalil yang pertama. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa salawat para jamaah. Di tene engko tamau ini. Ende tamau ilmu no, tamau selawat no. Sallallahu alaihi wasallam. Al mar'atu la tuaddi haqqallah hatta tuaddi haqqa zawjiha. Wanita itu belum dikatakan dia itu menunaikan hak Allah kalau dia belum menunaikan hak suaminya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu para muslimah, kalau belum menunaikan kewajibannya kepada suami, belum dia itu taat kepada Allah. Di mana sholat Bapak? Belum, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tapi belum dilaksanakan haknya, kewajibannya kepada suami, belum dia itu dikatakan melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin jayyid. Maka oleh karena itu para hadirin, para istri, betapa pentingnya mencari senangnya suami. Ngombe cara ibu-ibu nadaman semama dalik sidah. Tentunya selama batasannya tidak keluar kepada ketaatan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama tidak maksiat. Nah, lalu Nabi mengatakan, hatta law sa'alaha wa hiya ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha. Sampai ukurannya wanita ini sudah siap berangkat untuk musafir.
suaminya ingin berhubungan dengan dia, dia harus turun sebentar. Dia tidak boleh menghalangi suaminya. Riwayat yang lain menerangkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah azza wa jalla tidak melihat wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini narak syukurna. Tiap hari dikasih belanja atau sekali sebulan, tetapi luar biasa, tidak ada rasa syukurnya. Kenapa sampai demikian? Karena dia ngelihat orang terus. Dia suka nonton TV, karena di TV itu mewah-mewah terus yang keluar. Padahal itu adalah cerita. Ada skenario, sinario katanya bahasa Arabnya. Nah, diatur ceritanya. Rumah mewah dipinjam, ya, dan semisalnya. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia tidak pernah tidak memerlukan suaminya. Hadis ini dikeluarkan Imam An-Nasai, Al-Bazzar, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Riwayat yang lain dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuaddi imra'atun zawjaha fi la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya." Wanita yang menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zaujatuhu minal hurul 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Berkata istri kita dari bidadari. Nah, para jamaah, lagun tetama surga ke lagu ini. Lamun tesapeh je benar tanah, lengan dunia kena azab ini. Ini kalau suaminya taat kepada Allah, dilaksanakan kewajiban-kewajiban kepada istrinya, tapi istrinya kurang pandai bersyukur. Istrinya kurang iman, istrinya kurang agama. Akhirnya apa? Disakiti suaminya. Berkatalah istri sang suami dari bidadari, "Jangan engkau sakiti suamiku. Qatalakillah, semoga Allah membunuhmu," kata. Fa innama huwa dakhilun indak aw indaki dakhilun. Ya, perempuan, kata istri kita bidadari ini, dia itu sekedar mampir kepadamu. Yushiku an yufariqaki ilaina, dia hampir meninggalkanmu untuk mendatangiku. Nah, ini bahayanya kalau istrinya tidak baik. Kalau istrinya baik, nanti di akhirat dia akan tetap menjadi istri suaminya. Allah akan tambah sang suami ini bidadari. Tapi kalau sebaliknya istrinya tidak baik, bidadari itu akan marah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Riwayat yang lain dari Talaq bin Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk keperluannya, dia ingin berhubungan badan, falta'tihi wa in kanat 'ala tanur, meskipun dia sedang memasak di tungku, wajib dia datang. Pedak je lu api no. Ndak boleh istri mengatakan, "Kah, dia tahu itu mau ngka apa-apa. Ndak kagak dia mangan ke." Ndak boleh. Matikan api, laksanakan.
Coba kalau seperti ini istri-istri kita ngumbe demen tadi. Ya. Bagaimana senangnya kita para jamaah? Benar-benar menjadi raja. Dan suami yang beriman kepada Allah enggak mungkin akan dihinakan istrinya. Pasti apa? Suami akan tambah cinta. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud, nikahi wanita yang pintar mencari cintanya suami. Masya Allah. Cocoklah rumah tangga tanpa masalah kalau seperti ini para jamaah. Bayangkan, meskipun alat tanur ini ya luang serungga, ya nyalakan api di dalamnya, itu tanurnya Arab dipakai buat roti yang panas luar biasa tuh para jamaah. Meskipun dalam keadaan seperti itu, memasak, menanak nasi dan semisalnya, suami panggil, stop, cepat datang. Allahu Akbar. Nah, bagaimana kita akan taat kepada Allah kalau kepada suami saja kurang taat? Maka malas ibadahnya pun akan malas-malasan juga. Ini barometernya para jamaah bagi wanita-wanita yang beriman. Ini barometernya, ini takarannya, ini ukurannya. Kapan dia akan tunaikan hak Allah sang perempuan itu? Kalau ditunaikan hak suaminya. Kalau dia patuh kepada suaminya, insya Allah dia akan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sabar PP Sahab. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk tidur di kasur. Kenapa kok urusan tidur terus disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ingat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, itulah fungsi nikah. Al-i'faf, bagaimana kita menjaga kesucian diri kita, kesucian kita. Ya, maka jangan heran, ya Nabi sering sebut, ya seorang suami memanggil istrinya untuk keperluannya, kadang dengan jelas ila firashi, kasur. Falam ta'ti, ternyata istrinya nggak mau datang. Ndek mele gara-gara kurang belanja. Ya ada yang seperti itu, ngambak nyele. Ya. Sampai piang kita apalah pepatah ke, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Saya kemiang itu ini. La ilaha illallah. Falam ta'tihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak datang. Fabata ghadbana 'alaiha, tidur suami dalam keadaan marah karena istrinya tidak mau diajak tidur. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, kalau itu malam hari maka apa? Malaikat melaknatnya sampai subuh. Nara gunanya tahajud, nara. Nggak ada gunanya sholat isya, nggak ada gunanya sholat subuh, sampai dia minta maaf kepada sang suami, dilaknat sampai subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lain mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, seorang suami mengajak istrinya tidur, fataba alaih, lalu istrinya enggan, tidak mau, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, melainkan yang di langit siapa? Allah. Siapa juga di langit? Malaikat. Murka kepadanya sampai suaminya meridhoi dia. Jadi wajib pada ngendang maaf wahai ibu-ibu kepada sang suami kalau terjadi seperti itu.
Riwayat Al-Imam An-Nasa'i mengatakan, "Idza batat imra'atu hajiratan firasya zawjiha." Apabila seorang istri tidur meninggalkan kasur suaminya. Kalau enggak meninggalkan, temudinlah sama makna. Dibelakangi misalkan. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, malaikat melaknatnya sampai subuh. La ilaha illallah. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la tuqbal lahum salatun." Ada 3 orang yang salatnya enggak diterima. Satu, wala tas'adu lahum ila sama' hasanah, dan kebaikannya enggak pernah akan naik ke langit. Jadi bukan saja urusan salat, pepaga bagus sinagawe isi situlu niki ndek nagen tangkat tiba langit. Bismillah. Jadi bukan saja urusan apa? Hatta kebaikan. Sementara Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kepada Allah dinaikkan atau naik kalimat-kalimat yang baik dan diangkatnya amal saleh. Dan diangkat setiap hari salat subuh dan salat asar. Tapi 3 orang ini enggak bakalan naik pahalanya ke langit, enggak bakalan diterima salatnya. Di mana bedang jangkan semangatnya. Pertama, al-'abdul abiq hatta yarji'a ila mawali fayadha'u yadahu fi aidihim. Hamba sahaya yang kabur sampai dia kembali ke tuannya dan dia minta maaf. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Wanita yang dimurkai oleh suaminya sampai suaminya meridhoi dia. Dengan nina si kita gedakang si semamakna gara-gara ndek nemele ngelaksanakan kewajiban. Tapi kalau ada suami yang membenci istrinya gara-gara istrinya tidak mau belikan dia rokok, suami yang dimurkai sama Allah, bukan istri. Kalau ini terutama berkaitan masalah urusan ranjang. Hatta yarda, sampai suaminya ridha. Selama dia tidak ridha, maka puasanya, sholatnya, ibadahnya enggak naik ke langit. Ditolak apa tidak? Tolak. Yang ketiga, wasakran hatta yashua, orang yang punya dengan mabuk sampai dia sadar. Riwayat yang lain para hadirin, salasatun au ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada 2 orang salatnya enggak sampai lewat kepala. Artinya mau naik engkau otak karena tayak nenek bau tayak langsung tiba langit. Siapa itu? Hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai dia pulang. Yang kedua, imra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, istri yang durhaka kepada suami sampai dia kembali kepada suaminya. Riwayat yang lain mengatakan, yang ketiga apa? Man amma qauman wahum lahu karihun. Jadi imam, makmumnya enggak suka kepada dia. Si girang menjuluk diri neno. Ya, darake. Iya, berjuluk terus. Sementara makmumnya enggak senang. Ya, bukan enggak senang gara-gara urusan pribadi, tapi apa? Lihat agak. Pertama apa? Bacaan dia keruan. Ya. Yang kedua, ia mere baris atas bari julu doang. Belajar dia mele.
Akhirnya makmumnya tidak sugi dengan dia. Atau apa, imam ini imam yang bid'ah, makmumnya gak sudi ngelihat agamanya, ya. Atau apa, imam ini imam cepat, imam ekspres, imam ngebut. Gara-gara ini makmumnya benci kepada dia, sholatnya nggak sampai daun telinganya. Lah inilah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, beberapa penjelasan dan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kalau mau ya mendapatkan ya rumah tangga tanpa masalah. Inilah dia. Masing-masing menunaikan kewajiban. Kita katakan tidak ada yang tidak punya masalah, tapi itulah jalan keluarnya yang diatur oleh Islam. Saya kira demikian para jamaah yang dirahmati Allah azza wajalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah berikutnya at-tarhib min tarjih ihdaz zaujat wa tarkil adl bainahunna. Ini yang bagi beristri 2, beristri 3, beristri 4, ancaman bagi yang tidak adil. Kalau yang tadi umum selapu kita kena. Kalau yang berikut ini si bedang 2 ke atas. Ya. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau suami mintanya tiap malam, sementara sebagai istri terasa capek sekali karena kewajiban? Kerjaan istri bukan melayani suami di ranjang saja, tapi itu bagaimana istri di mata Allah? Syukran.
Juga terkadang suami sering menyakiti, jadi malas melayani. La ilaha illallah. Pertama kita katakan, disinilah perlunya wanita bersabar. Dia bersabar dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta bantuan kepada Allah. Allah berikan dia kekuatan untuk taat kepada suaminya. Adapun kalau suami menyakiti, itu salahnya suami. Ya, salahnya suami. Ya, istri selama dalam ketaatan tetap dia wajib berusaha untuk melaksanakannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian makmum yang enggak suka dengan imam karena bacaan kurang bagus, pahalanya enggak diterima, yang dimaksud bagaimana? Kalau kita katakan tadi bahwasanya makmum ini bacaannya enggak beres dan tidak mau imam ini enggak beres dan tidak mau belajar. Maka apa? Ini bisa jadi pahala sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang ya hanya itu adanya, maka apa? Kalau dia benar, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Kalau dia salah, imam dapat dosa, makmum tetap dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang ibu melarang anaknya menafkahi cucunya? Ya, kita katakan hukum seorang ibu melarang anaknya menafkahi cucunya, kita katakan tidak boleh. Karena yang namanya nafkah kalau wajib, siapapun yang melarang kita wajib kita langgar. Karena itu kewajiban kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi istri yang sering mengatakan meminta cerai, meminta berpisah? Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang sering minta khulu', minta cerai, itu wanita-wanita munafik. Kecuali kalau memang suaminya enggak beres. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya jika anak perempuan merawat bapak kandungnya maupun bapak mertua yang sakit, misal merawat, memandikannya, sehingga tampak aurat bapaknya? Enggak boleh nampak aurat. Harus tetap ya di bawah kain. Harus tetap tertutup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berdosakah kita minta cerai kalau suami jarang pulang, disuruh sholat berjamaah kadang didengar dan kadang tidak didengar? Pertama, ya, bukan jalan keluar pertama adalah minta cerai, tapi diobati dulu penyakit itu para hadirin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lihat Rasul Islam, ya, terjadi sesuatu maka pisah ranjang, atau sebelumnya kasih nasihat, tidak mempan pisah ranjang atau pukul dulu. Kalau tidak mempan pisah ranjang, tidak mempan juga ada hakim, utusan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk berdamai. Wallahu ta'ala wa alam. Ustaz, saya sudah minta izin untuk kawin lagi tapi tidak direstui oleh istri. Bagaimana hukumnya? Apakah istri saya kurang taat keimanannya? La ilaha illallah. Pertama, tidak ada kewajiban suami minta izin kepada istrinya. Itu hanya kebaikan sang suami. Tapi ingat, bagi yang ingin melaksanakan sunnah ini, dia harus pikir baik-baik dan siapkan ilmu, siapkan mental, spiritual, jiwa dan kalau siap baru. Jangan modal nekat, tidak bisa. Karena kita ini beramal butuh dan perlu ilmu. Kenapa? Kejadiannya banyak yang menikah dua ini tidak berani menghadapi kenyataan. Bagaimana? Di sini dia bohong, di sini dia bohong. Dia tidak jantan menghadapi, akhirnya apa? Tidak ada harganya di mata istrinya. Bukannya dia patuh sang istri, tapi apa? Tono dia jadi manusia, ini jadi manusia. Empat nah ini.
La ilaha illallah. Allahul musta'an. Wallahu taala ala wa alam. Akhirnya syariat yang mulia ini yang rusak. Padahal itu gara-gara kekurangan ilmu dari yang mempraktikkannya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, sekarang silakan yang tanya jawab Pak Mul dulu. Bagaimana saat ini pas salat tarawih ini, silakan tujuh itu ternyata imam langsung tasawuf dan juga salam begitu. Nah, namun dia ada ragu-ragu begitu. Nah, begitu salam baru ingat ya kalau ini baru rakaat gitu. Nah, Bagaimana? Satu rakaat? Ya, jadi makanya ini kan tarawih lah, tarawih kan ya. Ya. Nah, pada soal mestinya kan dia ke sholat rakaat 7 itu. 7. Nah, 7 artinya dia akan baru mulai kayak itu. Biasanya kan dia lagi dua rakaat. Karena ini pas satu rakaat itu dia ada salam sana itu. Salam dia. Salam ya. Nah, mana sisa yang 4 tadi kan. Bagaimana sisi yang 4? Ya, kita katakan tadi niatnya apa? Witir atau enggak? Masih tarawih. Baik, kalau dia tarawih tambah satu lagi. Ya, tambah satu lagi lalu salam. Setelah dia salam sujud sahwi. Kasih tahu jamaah, tadi itu salah gitu, lupa. Nah, baru dilanjutkan terus. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Abu Pak. Kaitannya si imam si kurang bagus bacaan kan, kemudian solusinya misalnya dong kita benar kekurangan si bacaan. Gimana? Misalnya dong kita sholat, tapi bacaannya kurang bagus. Tidak ada masalah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Apa? Bersalah sih ya. Ya salah. Wallahu taala ala wa alam. Ya Abu. Salah imam ini kadang-kadang kan Allahu Akbar, benar kasih nawa imam ini kok ada Allahu Akbar baca separuh jana turun mulai sujud kalau Allahu Akbar yang beda sih lagi ya Pak. Yang tepat itu adalah gerakan mengikuti takbir. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Chris. Baik, bagaimana kalau perempuan ditinggal mekuli? Ya, kerja ke Malaysia. Tidak boleh lama-lama. Ya, lihat, urusan perang saja para jamaah diizinkan maksimal 4 bulan. Maka oleh karena itu ridha dulu istrinya apa tidak? Ngumbiang kun ini ridha ya nyuruh aku lalu. Benar tadah dengan ujana. Nah, itulah dia. Wallahu taala ala wa alam. Ya, ada lagi? Pesahab. Nak man julu. Ngonek salat subuh. Terus? Oh, astagfirullah. Kiri doang yang salam pe sahab na kanan deh. Wah, na zikir baru ingat kan? La ilaha illallah. Beterus? Ini ku tahu harangku kan? Baik. Ini sudah berlalu ya. Bekah waliwatun ada masalah. Istighfar. Tapi caranya kok kiri dulu kanan tidak, maka caranya apa? Ulangi dari kanan, setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Allahu taala ala wa alam. Yang kedua, yang ngumbi yang kuna ndara dalam pada paham ini. Hah? Apa?
Nah, baru ini jelas ini banu ya. Ini kalah Bu Sayap ini. Baik. Pertama kita katakan sang suami harus didukung istrinya sebenarnya. Nah, istrinya lah yang pandai atau anaknya lah yang pandai untuk membagi waktu. Dan bagus sekali kalau sang anak itu menyuruh bapaknya untuk menikah, supaya ada yang ngurus dia. Karena kewajiban sang anak ini taat kepada sang suaminya. Ya, maka kita katakan kewajiban utamanya taat kepada suaminya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana status seorang wanita yang sudah nikah dan suaminya pergi kerja merantau sudah berapa tahun tidak ada kabar beritanya? Nikahnya tetap sah selama belum ada yang membatalkannya. Wallahu taala ala wa alam. Sudah sering puasa namun syahwat masih sering naik. Pengen nikah tapi orang tua melarang ustadz karena masih sekolah. Tapi saya sangat sulit menahan syahwat. Apa solusi buat saya? Kita katakan kalau solusi dari Nabi puasa. Ya, dan puasa terus, dan puasanya karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya merokok? Hukumnya haram. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bisa menggugat suami tadi yang lama hilang? Kita katakan, ya, kalau tidak ada kabar, tidak ada nafkah dan itu dan ini, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau dalam solat sudah baca Al-Fatihah, kita baca hanya 10 ayat dari surat Rahman, hukumnya bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. 2 ayat pun boleh, 1 ayat pun juga boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Ahim. Allah dan malaikat para istri yang tidak mau diajak oleh suaminya tidur. Jadi sering kita waktu dina ajak kita. Tolakkan upaya kita lakukan. La ilaha illallah. Baik. Jadi bukan istri yang nolak sekarang, dia yang menolak. Ya, bagaimana? Ya, kita katakan ini hukum yang jarang. Yang jarang itu tidak ada hukumnya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ri. Komandan dulu. Baik. Kita katakan ikuti imam baru disambung. Kecuali kalau setelah salam. Kalau sahwi setelah salam tidak perlu makmum ikut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ri. Ngumbe kuna. Kan ni yang dua ambil lalu. Request. Astagfirullah. Cerita ini berita Malaysia. 3 orang minimal umat dengan pendapat yang paling kuat. Syarat 40, hadisnya dhaif meskipun isinya jelas syaratnya. Wallahu ta'ala ala. Kedua. Terus pertanyaannya.
Baik, kita katakan harus jelas akadnya. Jelaskan akad dulu, ya, baru bisa ditentukan boleh atau tidak. Allah taala ala wa alam. Bolehkah kita membayar puasa Ramadan tertinggal dengan tidak berurutan? Boleh, tidak ada masalah. Karena membayar itu tidak ada syaratnya berurutan. Ompoleng. Seorang istri yang sedang hamil. Terus. La ilaha illallah. Pertanyaannya? Pertama, kita katakan tidak boleh membayangkan wanita lain. Meskipun kita katakan, ya, ini adalah di dalam hati. Tapi apa itu adalah bisikan syaitan. Lihat Rasulullah katakan, apabila melihat wanita yang menakjubkan, dia cepat datangi istrinya. Kenapa? Apa yang dimiliki oleh wanita itu dimiliki juga oleh Allah taala ala wa alam. La ilaha illallah. Inilah dia makanya syaitan. Allah taala ala wa alam. Saya ditawari minjam uang oleh pegawai bank berlima ada bunga, tapi dengan syarat saya harus membayar uang administrasi sejumlah 200.000. Yang saya tanyakan, bagaimana administrasi itu? Kita katakan tetap tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kalau sudah talak, ya tidak ada masalah, selesai. Ya, Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan tadi? Adar. Jatuhnya satu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Berau, Kalimantan Timur, silakan. Begini Ustaz, ada saya mengatakan bahwa pembelian tol itu bisa. Baik. Saya akan menanyakan, apakah ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pernah mengkaji tol yang tiga ini? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pekanbaru, silakan. Sedangkan sudah lama ada yang meninggal, sedangkan ahli warisnya tidak bayarkannya, Baik. tidak bayar hutangnya. Lalu ahli warisnya membutuhkan atau memberi korban dan harus hutangnya. Baik. Jadi siapa akan Baik, ditunggu jawabannya. ahli warisnya? Saja Pak. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Solo Ustaz. Silakan yang dari Solo.